Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, jadi sesuai dengan janji admin kemarin nih, coba admin ulas sedikit mengapa jet tempur Rafale bisa kalah dari J-10C-nya China. Padahal jet tempur J-10C ini katanya jet tempur generasi ketiganya, bos. Nah, jadi alasan yang pertama, seperti video admin kemarin, Pakistan pun ternyata mampu menyadap duluan jalur komunikasi Rafale dan jet-jet tempur lainnya milik India, bos, dengan menggunakan pesawat berkemampuan Elin dan Sigin seperti pesawat-pesawat AWACS. Jadi ada keterlibatan pesawat lain dalam misi merontokkan jet-jet tempur India ini. A Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. So he's asking whereabouts of his formation member. Di mana admin kutip dari Kompas, salah satunya yang disebutkan oleh seorang peneliti pertahanan adalah pesawat Saab 2000 RI buatan Swedia, di mana memang Pakistan telah beberapa kali merasakan manfaat dari Saab RI ini, bos. Salah satunya adalah pada pertempuran Kargil 2019. Di mana dalam pertempuran itu, Angkatan Udara Pakistan pun menjatuhkan sejumlah jet tempur India. Bahkan terkait hal ini, peneliti tadi dari Indonesia Strategic and Defense Studies atau ISDS, yaitu Bapak Iwan Hermawan mengatakan bahwa Pakistan sukses mengintegrasikan persenjataan China dengan sistem peringatan dini buatan Swedia. Dibutuhkan keterampilan tinggi untuk bisa mewujudkan itu, ujar Bapak Iwan. Dan pesawat ini pun juga bukan kelas kaleng-kaleng, bos. Pesawat Saab RI ini pun mampu melacak posisi lawan hingga 450 km dalam kondisi kosong dan 350 km dalam kondisi padat pengacak elektronik. Sementara rudal PL-15 yang digunakan Pakistan kabarnya bisa menjangkau sasaran pada jarak lebih dari 200 km. Bukan kaleng-kaleng. Nah, itu yang pertama, bos. Selain itu ada beberapa faktor lain lagi nih yang membuat Pakistan mampu merontokkan Rafale-Rafalenya India. Nah, apa sajakah itu? Oke, jadi admin kutip dari Sindo News nih, bos. Jadi ada beberapa strategi tempur pertahanan yang dijalankan Pakistan saat India menyerang. Pertama, Pakistan disebut menggunakan jamming elektronik untuk mengganggu sistem radar dan komunikasi Rafale, sehingga pada saat itu mengurangi kesadaran situasional para pilot India. Nah, jadi untuk jamming-menjamming ini, walaupun sistem Spectra pada jet tempur Rafale merupakan sistem elektronik warfare terbaik di dunia, laporan pun menyebutkan bahwa jet tempur Pakistan J-10C juga memanfaatkan taktik jamming dan decoy atau umpan secara masif, bos. Dan bahkan hal ini mengganggu sistem avionik Rafale. Dan pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini pun katanya karena Pakistan Air Force memadukan jet tempur generasi 3 J-10C-nya dengan drone electronic warfare atau jet khusus jamming seperti EA-03. Sehingga dengan ini ada kemungkinan sistem komunikasi antar Rafale dan jet-jet tempur India lainnya yang pada saat itu sedang menjalankan misi menjadi terganggu dan akhirnya menyebabkan formasi India kacau. Nah, ini, bos. Jadi selain tadi dengan pesawat AWACS, ternyata juga ada keikutsertaan drone elektronik warfare-nya seperti EA-03 yang tentunya juga buatan Tiongkok nih. Di mana EA-03 Sword Dragon 2 ini pun merupakan jenis drone intai hale jarak jauh buatan China, bahkan disebut merupakan saingan dari drone Global Hawk-nya Amerika. Nah, lanjut. Selain itu disebutkan juga bahwa Pakistan katanya juga meluncurkan serangan dari berbagai arah dan ketinggian untuk membingungkan dan membebani pertahanan musuh, bos. Jadi rudal Pakistan ini pun katanya meluncur dari berbagai sisi. Ini apa nggak bingung ya kan pilot-pilot India? Pakistan pun katanya juga menggunakan rudal jarak jauh yaitu PL-15 untuk menyerang sebelum musuh dapat merespon. Nah, jadi maksudnya saat Rafale India pas masuk jangkauan tembak, langsung di-spam tuh dengan rudal dari berbagai arah, bos. Dan kalau udah dikejar rudal dari kiri, kanan, atas, bawah, ya mau belok kemana pun jadi auto bingung ya kan? Otak si pilot pun loading dulu tuh. Dan sementara si pilot lagi loading, kemungkinan kena deh. Nah, lanjut.
Selain itu dikatakan lagi bahwa Pakistan dan China pun disebut memiliki program pelatihan simulasi pertempuran yang meniru Rafale dan Sukhoi Su-30 MKI India. Dan dalam serangan terakhir, Pakistan Air Force pun tidak mengandalkan duel udara langsung. Jarak mereka pun diketahui berjauhan, tapi Pakistan menerapkan konsep tempur shoot and scoot, yaitu meluncurkan rudal dari luar jangkauan serang musuh, menghindari zona bahaya pertahanan udara India, bahkan katanya melakukan serangan terkoordinasi berbasis radar darat dan udara. Sedangkan dari pihak India tampaknya masih menggunakan formasi tempur konvensional dengan orientasi ke pertahanan udara dan dogfight yang membuat mereka kurang siap dalam menghadapi serangan PL-15 dari luar jangkauan visual, bos. Cukup amsyong. Dan dengan jangkauan yang diperkirakan melebihi 200 km, rudal PL-15 buatan Tiongkok ini pun memiliki guidance sistem canggih berbasis radar aktif. Kemudian data link mid-course guidance yang memungkinkan rudal diperbaharui arahnya selama terbang. Kemudian lanjut, rudal ini pun juga memiliki kemampuan anti-jamming tinggi, bos. Di mana India saat ini pun disebut belum memiliki pesawat AWACS dalam jumlah cukup untuk mengatasi peluncuran PL-15 ini dari jarak jauh, sehingga Rafale memang statusnya menjadi rentan pada saat itu. Nah, lanjut, radar AESA pada jet tempur J-10C ini pun juga memungkinkan deteksi target dari jarak jauh, bos, tanpa terlalu banyak sinyal pancaran yang bisa dilacak oleh musuh. Bahasa bekennya yaitu low probability of intercept. Bahkan dikatakan jika Pakistan Air Force mematikan sebagian pancaran radar dan menggunakan data dari sumber eksternal seperti pesawat AWACS tadi, maka mereka pun bisa menyerang secara diam-diam dari jarak jauh, di mana memang dalam perang modern, kejutan dan penguasaan informasi seperti ini pun adalah kunci keberhasilan misi dalam peperangan udara. Pakistan pun berhasil mengelabui radar India, kemudian meluncurkan serangan di malam hari saat visibilitas rendah, menggunakan teknik silence run atau minim komunikasi radio, kemudian juga memanfaatkan celah koordinasi antara satuan tempur udara dan pertahanan darat India, dan dengan perencanaan cermat, satu skadron J-10C ini pun bisa secara efektif menembak jatuh jet Rafale yang lebih mahal dan lebih gacor. Bahkan katanya juga ada Su-30 MKI dan MiG-29. Nah, hal ini pun ya mau tak mau, suka tak suka, pastinya juga membuat Bapak Xi Jinping full senyum nih. Karena pesawat buatannya kini mampu mengalahkan jet-jet tempur yang lebih gacor. Nah, mungkin ini menjadi sejarah bagi Bapak Xi Jinping, ya kan? Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.